halo Halo. semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua ya. Ya, pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Terus Belakangan nih udah mulai vaksin ya? sudah mulai vaksin, tapi iya. kebetulan saya belum. Saya Tinggal tunggu segera, waktu aja ya, Iya. tinggal tunggu waktu. Mas sudah juga? Saya kebetulan belum. Oh, oke. Iya, saya mungkin karena usia kali ya. Masih muda kok. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join kembali bersama kami. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Hypernet secara konsisten masih terus menyelenggarakan event yang bertajuk ada sisi pembelajarannya juga, ya Betul. update informasi, update mengenai terutama tentang teknologi, ya kan, Yes. terkait dengan internet, jaringan, ya kan, yang berkembang saat ini. Apalagi belakangan, kayaknya udah saya perhatikan udah mulai ada yang agak-agak miring, agak aneh-aneh tuh. Kalau mulai search itu topik trendingnya vaksin kan? Yes. Kita kan nggak tahu yang benar yang mana kan? Betul. Itu pada nyebar segala macam ya. Iya. Gitu ya. Ya, di tengah kemajuan teknologi sekarang, Hypernet masih secara konsisten mengetengahkan topik-topik bahasan nih. Ya. Oke. Yang tajuknya pastinya kita punya acara Hyper Solution Goes Online. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai atau berlalu pandeminya, kita bisa offline meeting lah ya. lagi. Betul, ya, kan? betul. Itu lebih asik. Betul. Ya, Bapak Ibu sudah siapkan kopi masing-masing, kita sambil santai ya. Ini saya doang ya. Iya. Oke, kita sambil santai, sambil mendengarkan. Bila nanti di tengah-tengah ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung diisi di kolom Q&A, sebutkan nama dan dari mana di situ, lalu pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa bisa disimak juga sosial media kami, ada di LinkedIn, ada di Instagram, dan ada di Facebook. Baik, saya kira tanpa berpanjang kata ya, kali ini kita akan membicarakan mengenai Wi-Fi Managed Service nih. Benar. Dan menarik ini, kenapa Wi-Fi ya? Karena kita tahu WiFi itu apa ya? Sekarang menjadi poin yang sangat hot kali ya. Semua orang butuh WiFi. Ya. Yang jelas anak saya nanya WiFi mati tapi bapaknya nggak pulang, nggak ditanyain. Iya. Oke. Saya kira itu entry-nya ya. Di mana Wi-Fi lebih penting ya daripada parent ya. Iya, kayaknya uang jajan ya, nggak sekolah juga sih ya. Betul. Uang jajan itu nggak penting ya, yang penting tetap terkoneksi. Aduh, dimanapun berada. Baik, kata dengan 4 huruf yang menarik ini ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit mengulas mengenai managed service. Dan di Hypernet kita managed service ini dengan Aruba, karena kita sebagai partner juga. Ya, official partner dari Aruba, mungkin nanti bisa ini sudah hadir nih, mohon maaf saya belum kenalin tadi. Yang sebelah sini Pak Dedi Hendro. Betul, saya dengan Dedi Hendro, Pak Denny. ITSM ya? Dari ITSM, betul. Departemen. Lalu Bang, kita panggil Bang aja kali ya. Boleh. Yes. Bang Abiyu. Ya, Abiyu. saya dari Solution Architect. Ini ada sedikit keturunan Arabian gitu. Pastinya sih enggak tahu. Oke. Sebut saja Bang Abi lah ya. Ya, boleh. Pak Dedi dan Bang Abi ya. Betul. Dari Solution Architect di Hypernet ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua. Dan bila ada manfaatnya, mudah-mudahan juga bisa membantu mengembangkan perusahaan Bapak Ibu semua di mana Bapak Ibu berprofesi bekerja. Baik, jangan lupa sambil terus menerapkan protokol kesehatan. Kita akan mulai dulu dengan Pak Dedi Hendro ya. Betul. Diulas sedikit, nanti kita sedikit mengulas tentang Hypernet. Betul. Ada servis tentang ITSM ya, nanti Pak Dedi bisa. Iya, nanti ada penjelasan kurang lebih beberapa fitur yang kita buat atau kita terapkan untuk memperlengkap lah untuk proses dari retensi pelanggannya juga gitu loh.
Karena yang jelas kan WiFi ini memudahkan hidup kita pastinya ya kan. Pastinya, Ya, nah itu pastinya, turunannya akan ada pastinya. entah mungkin aplikasi atau apa yang bisa Iya, lebih efisiensi, iya, lebih memudahkan betul. pekerjaan kita sehari-hari ya. Silakan Pak Deddy Hendro. Oke, selamat pagi audiens semuanya yang sudah hadir juga di webinar kita hari ini. Saya Deddy Hendro dari Departemen ITSM. Saya akan mewakili untuk company overview dari HyperNet sendiri. Ya sedikit refreshing lah mengenai apa itu HyperNet. HyperNet menyediakan apa aja sih sebenarnya gitu loh. Oke. HyperNet sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa managed service provider, Pak Denny. Jadi kita memang berkembang, teknologi itu saking cepatnya berkembang, kita pun tetap maju gitu loh. Pasti. Yang tadinya dari ISP jadi managed service provider. Di mana pengalaman kita sekarang udah 14 tahun lah untuk di bidang itu, untuk penyedia jasa layanan dan juga penyediaan informasi dan teknologi. Gitu. Ya, di mana dasarnya apa sih kita berkembang? Kebutuhan dari pelanggan sendiri, pastinya. Gitu. Dan ini sudah 14 tahun ya? 14 tahun kita pengalaman. Alhamdulillah, jelas bukan KW-KW lah ya. Betul, Jamuran betul. Ya. Ada juga yang jamuran tuh, tiba-tiba ditawarin internet, ya, sumbernya kita nggak tahu. Iya, ya kan? betul. Ya, tahap pembelajaran kita juga nggak hanya 14 tahun, akan terus maju terus gitu, seiring berkembangnya teknologi. Oke. Nah, ini adalah keunggulan kami. Keunggulan kami itu apa sih? Sebenarnya keunggulan dari HyperNet sendiri, apa yang bisa kita coba sebagai referensi lah, kenapa HyperNet gitu. Ya kita sekarang untuk dari sisi perangkat access point sendiri, kita sudah ada sebagai mitra eksklusif Aruba. Nah, iya ini. Iya, jadi kita platinum partner. Oke. Nah, ada lagi ya di atasnya, diamond kali ya. Kalau kartu kredit, oke lah ya. Oke lah ya. Kebayang ya limitnya. Betul, kebayang limitnya. Ya, sebagai pencapaian yang lumayan lah kita di HyperNet sendiri sebagai partner platinum Aruba, dan nggak kalah menarik juga, kita juga ada award gitu loh dari Aruba. Sebagai MSP di 2020 kemarin, kita sebagai MSP mitra terbaik se-Asia Pasifik. Iya. Dan justru Jepang. Uniknya ya. Itu uniknya. Di tengah badai pandemi loh. Betul. 2020 itu emerging. Masa tahap-tahap yang lumayan lah ya. Ya lumayan sulit ya. Sulit lalu, ya. di 2020, tapi kita masih bisa mendapat apresiasi dari Aruba sebagai partner terbaik di Asia Pasifik dan Jepang. Yep. Dan HyperNet sendiri sudah tersertifikasi ISO 20.000 dan 27.000. Di mana tahun ini kita lagi mau ambil sertifikasi lagi, Pak Denny. Ya. Jadi kita mau ambil 9.000 satu. Ya, itu untuk jaminan mutu. Ya. Satu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan KW-KW loh. Bukan KW-KW loh. Ya, moga nanti sertifikasi makin banyak lah di HyperNet sebagai referensi bagi audiens ataupun dari calon pelanggan dan lain-lainnya nanti. Oke, call center 24/7 kita pastilah ya, namanya juga perusahaan jasa, kita harus wajib mempunyai call center 24/7. Kita juga sebagai solusi teknologi informasi yang holistik. Jadi sudut pandang itu penting banget, saling keterkaitan antara solusi yang satu, yang A dan B gitu loh. Karena nggak ada lah, namanya kita hidup juga nggak bisa hidup sendiri lah ya. Pasti tergantung juga dengan orang lain gitu loh. Apalagi teknologi juga sama. Oke, kita juga melengkapi dengan tim engineer yang tersertifikasi. Jadi tergantung dari masing-masing jenis layanannya. Nggak mungkin sertifikasinya sama gitu, pasti nggak. Pasti tergantung dari keahlian dari masing-masing nanti dari sisi layanannya. Terus kita juga banyak referensi dari beberapa klien dari lintas industri. Ya, contohnya adalah hospitality, government, education, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, HyperNet sendiri kita bagi dalam 6 kategori besar. Ya kalau kita perintilin banyak. Kita bagi dalam 6 kategori besar. Kita menyediakan layanan internet, Wi-Fi. Nah, kita bukan nyediain Wi-Fi hotspot ya. Dalam arti kita menyediakan managed service access point. Oke, jadi yang ketiga itu kita ada layanan cloud service. Keempat, kita mempunyai komunikasi digital, ya video conference ya paling gampang ya. Solusi baik dari sisi kebutuhan license atau kebutuhan dari sisi perangkatnya. Yang kelima adalah layanan IT profesional. Yang keenam adalah layanan keamanan.
keamanan. Keamanan dalam dunia internet Yes, ya. betul. Dalam dunia teknologi ya, jangan salah kaprah nih. Iya. Bukan, kita bukan perusahaan jasa keamanan security, jadi keamanan digital lebih bahasanya. Dari sisi perangkat seperti contohnya firewall ataupun dari license antivirus juga ada beberapa yang kita sudah partner. Nah ini hari ini kita kayaknya akan fokus di nomor 2 ya. Yes, Ya, betul Pak. kita sedikit mengulas tentang layanan Wi-Fi. Betul. Oke. Nah, ini kurang lebih lah konsep managed service itu apa sih sebenarnya? Yaitu mengintegrasikan dari beberapa jenis layanan ataupun solusi menjadi satu. Di mana kita ngejahit semua solusi tersebut untuk kita bisa dapat memberikan solusi dari kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Balik itu akan disesuaikan dengan layanan-layanan kita yang punya gitu loh. Nah, makanya tapi seiring berkembangnya teknologi, nggak hanya layanan-layanan itu aja 6 kategori besar, mungkin akan muncul sub-subnya juga nanti ke depannya gitu. Iya. Atau mungkin main kategori besarnya bisa bertambah, Iya. subnya juga bertambah seperti itu. Teknologi kan berkembang terus ya. Betul. Oke. Nah, ini kurang lebih lah overview mengenai pergeseran model bisnis yang nyambung mengenai managed service provider sendiri. Di mana dulu tuh model bisnis tradisional itu lebih ke arah investasi di depan ya. Di mana investasi di depan itu kan lumayan memakan cost, memakan waktu untuk sizingnya, kebutuhannya, belum lagi ngomongin nanti ke depannya gimana maintenance-nya gitu loh. Iya. Terus, nah bergeserlah ke model as a service, yang model adalah subscribe, ada model subscribe base atau monthly base seperti itu. Di mana dari sisi pembayarannya ya fleksibel, lihat dari kebutuhannya. Terus dari sisi pengelolaannya juga dibantu gitu loh, secara manpower-nya juga kita udah punya tenaga ahlinya untuk memanage itu semua gitu. Dan keunggulannya apa menjadi model bisnis ke as a service sendiri, masalah biaya-biaya yang tidak bisa diperkirakan nantinya. Misalkan kita contoh, kita punya gambaran, kalau kita investasi suatu server atau kita mau investasi suatu perangkat di depan, itu seiring berjalannya waktu, selama range waktu kita ngomong 5 tahun, ataupun nanti baru jalan 3 tahun, 2 tahun, pasti ada aja yang terkendala, baik itu dari sisi masalah sisi hardware, maintenance dan segala macam, belum ngomongin kelistrikan atau segala macam lah, yang nanti ada impact-impact di belakangnya. Depresiasi pastinya. Yes, kan, nilai depresiasi juga ada. Sedikit ya, padahal kalau di elektronika itu signifikan loh. Ya, betul. Satu misalnya perangkat, katakanlah handphone ya, kita beli tahun ini, tahun depan udah obsolete ya kan? Oh pasti. Jadi nilainya pasti berkurang kan? Betul, ya? Betul. Sorry kalau agak miring. Oh enggak Pak, benar-benar. Masih nyambung, benar-benar. Jadi memang. Nah ini tidak harus lagi di-experience oleh klien-klien kita kan? Betul. Karena sudah di-manage oleh Hypernet full. Betul. Gitu. Apalagi kalau perangkat-perangkat IT mungkin ya 3-5 tahun tuh udah cukup lama. Betul. Harus segera di-refresh. Yes. Jadi kalau konsep managed service sendiri biasanya senjang umur waktu dari umur perangkat sendiri, bila mana nanti udah masuk umurnya dan memang ada harus melakukan replacement, kalau bila mana teknologi baru yang memang secara pricingnya sama, ya kita bisa langsung replace ke teknologi terbaru. Sedangkan kalau kita invest di depan, mau nggak mau, yang barang lama mau kita penloakin, juga bingung ya, nggak ada harganya juga. Semuanya bisa didiskusikan lah. Bisa didiskusikan kalau pricing nanti. Oke. Nah ini mitra kita, kita ada yang tadi karena kita udah sebagai dapat awarding dari Aruba, pasti punya mitra Aruba lah ya. Kita ada HP, ada Microsoft. Nah ini beberapa lini yang tadi mungkin sebagian dari partner untuk layanan-layanan Hypernet yang ada saat ini. Ya mungkin di kedepannya akan full kali satu layar Pak. Amin lah ya, kita punya banyak partner dari beberapa lini ya. Yang jelas juga ini brand-brand terkemuka ya pastinya. Yes, betul. Oke. Kita refresh lagi. Nah, ini referral tadi yang kita sebutin di depan, referensi klien dari berbagai macam jenis industri. Nah, ini mewakili dari ada yang education, government, hospitality, sampai kita juga ada yang F&B. Ya, ini gambarannya. Betul. Lumayan ya. Tapi kita belum bisa nampilin semua karena nggak cukup juga, Pak. Ini yang inilah ya, yang tren lah kan. Iya, makanya ada tulisan dan masih banyak lagi tuh, nggak muat slide-nya nanti. Siap. Mantap ya. Iya. Oke, ya itu kurang lebih lah overview mengenai Hypernet gitu loh. Kalau memang nanti mau banyak lebih tahu ya bisa kontak juga ke salesnya Hypernet mengenai apa sih solusi yang ada. Oke. Habis ini saya akan ngebahas mengenai program atau suatu feature yang kita kembangin untuk masalah pengalaman atau experience dari sisi pelanggan. Tambahan lah ya, karena
kita kan selama ini yang kita tahu kalau punya layanan soal berlangganan suatu layanan, biasanya kita cuma tahu kontak senternya aja, kadang calling aja. Jadi kita menambahkan suatu media komunikasi untuk ke pelanggan kita. Oke, nah ini namanya customer portal. Oke, jadi di sini kurang lebih overview manfaat gambaran garis besar dari customer portal sendiri apa sih? Para pelanggan Hypernet sendiri bisa melakukan request tiket langsung tanpa harus komunikasi by phone gitu loh, bisa juga seperti itu. Melangkah interaktif ya. Tadi Interaktif. kan tajuknya old and new ya. Yes. Misalkan teknologi kalau zaman dulu telepon ke call center kadang hold-nya lebih lama bisa. Ya betul. Daripada ya ini sebagian media inilah pendukung lah. Jadi ini bisa mewakili. Jadi tiket itu langsung bisa terker ke sistem kami. Ya. Jadi customer saat menginformasikan by portal ini bisa langsung terker di ini kami. Jadi agent-agent lain juga bisa paralel bisa memonitoring permintaan atau kendala dari pelanggan. Jadi para customer tidak harus nunggu dijawab, teleponnya sudah bisa. Betul. Langsung informasiin statusnya. Kan? Betul. Nah, di situ juga ada fitur kedua itu adalah bisa tracking tiket. Jadi yang udah kita laporin gimana atau yang sedang berjalan bagaimana update-nya. Prosesnya ya, penyelesaiannya sampai mana gitu. Sudah penyelesaian sudah sampai mana. Bisa tanya-tanya juga nanti. Jadi kayak kita ngomong kayak sosial media lah. Kita bisa. Itu yang saya bilang tadi. Jadi lebih interaktif ya dibanding kita nunggu call center. Ya kita bisa ninggalin pesan di sana nanti kita jawab. Nanti dijawab oleh tim kami gitu. Nah, terakhir ekspor tiket. Biasa ada beberapa dari pelanggan kami sendiri, pelanggan Hypernet itu membutuhkan analisis sebagai bahan review ke manajemen mereka. Dan di sini kita bisa ekspor tiket tanpa harus request langsung ke Hypernet by phone gitu. Jadi selama segala jenis komplain yang masuk by phone pun kita juga tetap catat di sistem kami, dan segala tiket yang sudah diinput oleh pelanggan secara langsung juga pasti tercatat. Jadi bisa langsung diekspor oleh pelanggan. Semuanya terikut dengan baik ya. Betul, terikut dengan baik. Bisa kita analisa tadi ya. Betul, misalnya, sebagai bahan analisa lah. Ternyata perangkat ini kok sering trouble nih, kenapa gitu kan? Mungkin perlu diganti atau perlu dituning lah ya. Betul. Jadi dari sisi pelanggan pun bisa melihat, oh rupanya case-case seperti ini banyak terjadi juga di sisi kami yang mungkin mereka harus melakukan improvement juga, ya bisa juga, bisa jadi review sebagai layanan Hypernet juga bisa juga gitu loh. Nah itu tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, managed service itu tidak hanya sekedar memelihara itu ya, tapi juga termasuk tadi ya, termasuk analisa, memutuskan, memaintain pengembangan semua. dong, pasti perusahaan teman-teman kan pastinya berkembang gitu kan. Impact-nya ke sana. Ya ini bagian kecil dari big data lah sebenarnya yang sebagai dasar pengolahan gitu loh, mengolah informasi. Oke. Nah, bagi audiens yang sudah hadir di sini, baik pelanggan atau belum non pelanggan yang nantinya akan join ke Hypernet gitu, dan memang belum punya akses untuk ke customer portal ini, bisa melakukan pendaftaran bisa di scan atau bisa masuk dari URL yang ada di slide ini. Oke. Setelah ini saya akan coba sedikit overview tahapan-tahapan dari how to register saat melakukan masuk ke URL tersebut, dan setelah itu bagaimana tampilan dari customer portal sendiri. Seperti itu. Oke, saya coba share ya. Ya, sambil dibuka Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan langsung aja, bisa langsung di kolom chat yang sudah tersedia ya. Oh, ini ada selamat pagi Pak Ade Setian nih. Mudah-mudahan Bapak ya. Selamat bergabung. Masih terus menyimak Pak ya. Buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang masih standby, sambil santai kita mudah-mudahan sambil menyimak dan menyerap update informasi. Mas Abi menarik ya tadi kata 4 huruf ini sebenarnya. WIPI. Iya itu bener loh. Untuk seperti saya katakanlah agak sepuh ya, orang tua saya gitu kan menyebutnya masih WIPI. Coba tolong gimana WIPI? Coba lo bayangin ya. Tapi emang bener sih. Jadi sekarang kayaknya kayak yang tadi Om Denny bilang nih, anak-anak di rumah lebih sering informasin kalau wifi rusak nih, lebih sering nanyain wifi kalau bermasalah daripada nanyain kapan kita pulang. Dan tadi kalau poin saya, catatan saya, tidak hanya generasi yang di bawah kita nih, yang atas-atas juga
menyesuaikan mau tidak mau ya kan. Betul. Walaupun awalnya ini apa sih Ya kita bersyukur lah ya teknologi itu berkembang, termasuk apalagi teknologi access point sendiri. Coba bayangin kalau access point nggak ada dan handphone ini harus colok pakai kabel, Pak. Ya. Kita nggak usah kemana-mana ini ya. Iya. Oke. Sudah tampil saya kira. Ya, ini oke, ini sudah tampil. Ini adalah form registrasi nanti bagi pelanggan yang sudah join ke Hypernet. Jadi saat tadi masuk ke URL atau itu langsung ke sini nih. Ya, saat URL itu kita masuk atau kita browse di browser, nah nanti akan di redirect ke sini untuk pengisian formulir dari customer portal sendiri. Oke. Di sini singkat sih pertanyaannya itu lebih ke arah first name-nya siapa sebagai PIC-nya, last name, terus nama perusahaan menggunakan biasa nama dari PT atau company yang saat berlangganan dengan Hypernet. Ini nama resmi perusahaan lah ya. Yes, nama yang waktu itu diregistrasi pada form berlangganan. Betul. Karena biar kita gampang juga membinding nama perusahaan tersebut ke PIC tersebut yang mendaftar. Karena kan kadang ada yang kita tahunya hotel ya, misalkan hotel apa sebenarnya di balik itu nama PT apa. Iya, itu maksud saya gitu. Yes. Adalah nama perusahaannya ya, betul. Bukan nama brandnya gitu. Bukan nama brandnya, karena somehow yang kalau namanya formulir berlangganan biasa diisi dengan identity PT. Iya. Biasanya seperti itu. Oke, nah ini email address dengan company domain. Oke, kalau memang secara itu adalah sebagai yang corporate ya, kelasnya perusahaan. Terus ada contact number, phone number yang nanti bisa sebagai dasar koordinasi oleh tim bila mana dibutuhkan untuk saling telepon atau saling komunikasi dari media lainnya gitu. Habis itu submit aja. Oke, setelah dilakukan submit nanti akan ada proses approval atau pengiriman activation code. Jadi nanti bisa dicek aja di email. Nanti ada activation code untuk aktivasi dari user yang sudah diajukan. Bila mana memang nanti ada sedikit delay atau mungkin ada yang belum tercreate, bisa nanti kabarin atau kontak juga ke customer service kami. Nanti biar coba di follow up lebih lanjut. Oke. Nah, setelah pelanggan nanti sudah mempunyai user akses ke customer portal, bisa nanti masuk ke link ini untuk melakukan login. Nanti setiap user dikasih akses kan ya? Iya, jadi nanti si user yang sudah registrasi akan punya akses untuk join ke sini. Iya. Sebentar, di sini saya mungkin tunjukin sedikit URL-nya. Nah, ini bisa ketik ke support.hypernet.co.id. Nah, nanti akan di-redirect ke login customer portal kami. Nanti tinggal melakukan pengisian email tadi sebagai dasar loginnya, username-nya. Terus nanti password. Password ini biasa di-set setelah nanti ada activation code dikirim. Nah, nanti pelanggan disuruh men-set password tersebut. Oke, nanti kita tinggal login. Oh, maaf. Saya typo kayaknya passwordnya. Kurang ngopi ini. Oke. Oh iya, agak ada kendala teknis, Pak. Lagi suka double klik nih. Sip. Oke. Nah, ini tampilan customer portal. Nah, ini saya gambarkan di sini kita fitur saat ini ya nanti mungkin bisa akan berkembang lagi tampilan-tampilan di customer portal lainnya. Jadi di sini ada home. Di sini home ini mewakili ada shortcut untuk bikin tiket baru. Terus bisa ngecek status tiket. Oke. Terus di sini ada tab yang namanya tiket. Oke, nah tiket ini. Nah, di sini tiket ini lebih melihat atau di sini juga ada shortcut ya, disediakan shortcut juga buat membuat tiket baru atau cek tiket status. Jadi, saya mungkin contohin sedikit saat pelanggan ingin melakukan pembuatan tiket. Tinggal diklik aja. Requester, ya ini udah otomatis. Kedua, company. Nah, di sini company saya sudah coba bind account saya ke beberapa contoh case company. Jadi nanti di sini formatnya adalah customer ID. Ya biasa kalau udah berlangganan dapat customer ID nantinya. Atas nama PT apa dan di sini adalah kode instalasi. Kode instalasi lebih mewakili site biasanya. Oke. Nah, di sini pilih salah satu. Ini by system ya, nanti tinggal pilih kan ya? Iya, nanti tinggal pilih. Jadi yang memang nanti data-data atau informasi yang sudah berlangganan, misalkan nanti dia punya berapa site atau apa, nanti akan dibinding di sini, dimasukkan. Oke.
Tiket kategori apa? Nah, di sini ada banyak sub-sub kategori yang bisa dipilih. Misalkan pengajuannya apa? Ada insiden, ada request, karena macam-macam ya, kadang permintaannya. Ini mewakili conversation lah, atau telepon juga. Jadi kita menggambarkan garis besarnya apa. Oke, kita bisa klik misalkan contoh case, oh ada insiden nih. Terus kedua, subnya apa? Mengenai apa? Nah, ini banyak. Yang bermasalahnya apanya ya? Iya, apanya? Misalkan contoh gampang kita ngambil case 1 internet. Di sini kita ada kasih link lambat atau kendala akses web. Nah, kita ambil aja beberapa kategori yang mewakili dari kendala dari pelanggan sendiri. Nah, ini subjek. Subjek itu bebas sih pelanggan mau isi seperti apa. Yang mewakili dari kendala masing-masing. Sedikit penjelasan ya. Yes, ini kendala. Saya kira pengkategorian itu sudah mewakili isu umum ya yang sebenarnya sudah mewakili. Nanti itu sebagai dasar kita pengkelompokan dari kendalanya. Betul. Dan data-data ini pun nanti di sisi kami pun akan pakai gitu loh. Karena sebagai analisa juga ujung-ujungnya. Misalkan kita punya pelayanan seperti, oh gambaran pelayanan ini yang kendala seperti ini berapa persen nih. Nah itu kita akan lihat triggernya apa yang harus kita lakukan ke depannya improvementnya biar yang kategori itu makin berkurang. Ya namanya masalah sebisa mungkin dikurangin, bukan ditambahin ya. Oke, nah di sini kalau misalkan ada detail. Nah ini di sini di description bisa diisikan detailnya. Misalkan mau lebih detail lagi untuk kendala di jalan panjang, koneksi mati, atau lambat, bebas. Ini mewakili lah. Oke. Dan yang jelas informasi ini mempermudah tim kita juga kan? Betul. Oh ini masalahnya sebenarnya mengerucut lebih ke sini. Gitu. Betul. Jadi tanpa harus ditanya satu persatu. Biasanya namanya kalau apalagi kalau chat ya, conversation. Boleh dibantu Pak dengan siapa? Saya sama sebenarnya. Cuman ini langsung di depan mata langsung ada pertanyaannya. Nanti kendalanya apa? Nah daripada kita nunggu denger jawab, di sini kita bisa langsung ngelihat, langsung isi semua isinya. Apa kendalanya. Nah di sini bisa langsung disubmit. Oke. Nah. Ini contohnya setelah disubmit, ini ada nomor tiketnya. Betul. Di sisi menu tiket ya. Betul. Di menu tiket ini, tiket history juga kelihatan ya. Oke, ini kebetulan yang tadi sedang di-create. Ini sedang di-create. Jadi kita ngomongin ini adalah tampilan saat sudah di-create. Di sini kita bisa klik tambah informasi kalau ada informasi lebih lanjut. Saat nanti ada chat atau note dari tim kami saat menghandle ini akan ada catatan. Ada catatannya juga di sini nanti muncul. Jadi bisa ada historinya. Oke, di sini ada shortcut replay, bisa ada mark ticket as close, andaikan memang dapat informasi rupanya ini koneksinya atau kendalanya rupanya kita ada di internal nih nggak jadi komplain deh, kita close aja sebagai mark as close juga silakan deh, sisi pelanggan juga bisa melakukan itu. Terus di sini juga ada add people saat misalkan mau lakukan conversion, misalkan kita mau ada tambahan siapa gitu nanti ke depannya. Oke, nah ini tampilan untuk monitoringnya, statusnya. Nah kita coba lihat ke cek status ya. Di sini ada cek status. Oke, nah di sini kita bisa ngeliat nih, ada pilihan open or pending, mau ngeliat all tiket, atau mau ngeliat yang tiket sudah solve, atau sudah di close, dalam artian sudah selesai lah. Misalnya kita mau ngeliat all tiket. Oke, nah kita mau ngeliat all tiket, kita bisa kita bisa sort berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal, yang last modif atau last di update, atau mau lihat secara status. Nah ini bisa ascending, bisa descending, bisa yang mana duluan. Nah kita juga bisa ngelihatnya fleksibel jadinya, bisa kita atur. Misalnya kita ngomong status. Terus ini kita mau lihat yang mana? Somehow kita sebagai perusahaan kadang punya multiple site atau multiple service. Nah kita mau ngelihat yang mana tiketnya. Kalau misal, kalau kita mau spesifik ngelihat salah satu, kita pilih di sini. Di sini ada tampilannya, bisa pilih yang mana. Kalau kita mau ngelihat secara keseluruhan yang semua kendala yang ada, kita bisa pilih all company. Terus tiketnya adalah ini all ticket dipilih. Nah di sini bisa lihat. Nah tiket ada tulisannya ya. Ini tiket has been closed, yang udah ada close, tiket has been. Nah kalau bilang ini saya nggak mau lihat nih yang semua ya itu ada berapa isu yang berbeda-beda. Betul. Terus misalkan saya mau lihat, saya nggak mau ngeliat yang udah close lah, saya mau ngeliat lagi berjalan ya kan, open or pending, yang belum selesai tinggal pilih aja open or pending gitu. Nah ini tadi yang kita buat contohnya.
Iya. Nah ini kebetulan Pak Didi sudah ada yang respon nih. Ya, gimana? Dari Pak Ade Christian tadi di PT DIC Graphic. Saya punya beberapa lokasi yang memakai Hypernet. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Ade banyak Christian. Pak Ade Christian. Mudah-mudahan lancar sampai dengan saat ini dan ke depannya. Jika ada gangguan, bisakah di masing-masing lokasi langsung melaporkan di aplikasi ini? Nah, ini nyambung banget nih. Jadi dia punya beberapa lokasi sepertinya ya. Ya, betul. Melaporkan di aplikasi ini dan apa saya bisa melihat statusnya meskipun bukan saya yang melaporkan. Oke, jadi untuk sistem portal sendiri metodenya bisa banyak Pak. Di sini kita Bapak bisa mengajukan registrasi beberapa user. Oke, beberapa user yang mewakili dari masing-masing site. Mungkin dapat informasinya nanti user yang A nanti mewakili site ini, user B mewakili site ini, user C mewakili site ini. Oke. Mungkin saya sedikit tambahan, harapannya adalah PIC yang berperan ya. Betul. Dalam masalah teknis supaya lebih jelas kan gitu ya. Betul. Bisa Karena jadi di lokasi A si ini, di lokasi B ada ini betul. orang IT-nya, betul. PIC siapalah yang ditunjuk betul. oleh perusahaan. Jadi nanti PIC teknis yang ditunjuk perusahaan untuk mewakili beberapa site itu diregistrasiin dan akan dibind ke site tersebut aja. Itu, ya, khusus site tersebut. Nanti yang tadi yang Bapak siapa? Sorry? Pak Ade Christian. Pak Ade Christian nanti yang pengen melihat semua tiketnya, nanti untuk akun Pak Ade Christian akan dijoinin ke semuanya, semua site. Jadi saat nanti dari rekanan Pak Ade Christian yang ada melaporkan, Pak Ade Christian juga bisa ngelihat langsung gitu. Jadi metodenya bisa banyak user yang diregistrasiin. Iya. Yang jelas itu. Jawabannya bisa Pak Ade Christian. Iya, jawabannya simpelnya bisa. PIC yang sudah terdaftar ya untuk betul. Pak Ade ini ya. Bila mana nanti mau lebih, misalnya Pak Ade ada mau tahu informasi lebih lanjut cara registrasi atau Pak Ade pengen informasi lebih lanjut, maksudnya saya Pak nanti yang namanya ini buat si site ini ya, nama ini site ini, bisa juga diinformasi ke sales, nanti sales akan koordinasi ke tim saya untuk diproses pembuatan akunnya. Bisa juga seperti itu metodenya. Oke, semoga menjawab ya Pak Ade Christian. Oke, saya coba lanjut ke yang terakhir, ekspor tiket ya. Oke, sebentar ini tampilannya saya agak tutup ya. Oke, nah di sini sebelah kanan ini ada ekspor tiket. Nah, ekspor tiket ini dasarnya apa? Dasarnya apa yang lagi kita view. Misalkan kita memang mau mengekspor all tiket yang sudah ada atau all tiket yang sudah close, kita tinggal pilih dulu. Kalau kita mau mengekspor all tiket yang sedang berjalan ataupun udah close, kita pilih dulu all tiket. Terus kita pilih, bentar. Kita pilih all company, karena kita mau tujuannya mau ngelihat semua tiket yang open dan sudah close atau sedang berjalan. Terus all company, kita tinggal klik aja export. Nah, formatnya apa? Bisa CSV, bisa Excel, bebas. Oke, mau per kapan? Di sini ada pilihannya. Bisa 30 hari? Tinggal 30 hari ke belakang ya? Bisa 30 hari ke belakang, bisa 7 hari ke belakang, tapi nggak bisa sehari lebih maju atau sebulan lebih maju, Pak. Iya, belum terjadi, Pak. Belum terjadi ya, betul. Bingung gitu. Ya, yang gitu. jelas nggak boleh lebih dari 30 hari. Bisa. Ya. Jadi misalkan mau mundur bisa kalau nggak benar itu dia laporannya. Oh iya. Udah sebulan lebih belum dilaporin juga. Iya. Ya ini lebih ke range waktu tiket-tiket yang sudah dibuat selama periodenya sih Pak. Yes. Katakanlah ini juga punya peranan untuk bikin laporan bulanan kan betul, maksudnya gitu. Betul. Buat si PIC atau PIC untuk laporan bulanan ke manajemen mereka ya gitu. Nah di sini ada set date juga, kalau misalkan mau mainnya range waktu bisa set date atau mau today ya. Jadi tergantung pilihan masing-masing ya. Oke, dan di sini banyak field yang bisa nanti mau diambil berdasarnya apa, mau ngeliat time-nya, ya silakan dicentang aja. Mau ngeliat secara kategori ya sebagai ujungnya sebagai dasar analisa sih. Kalau memang perlu semua tarik aja. Nanti nggak ketemu, misalkan akhirnya nggak perlu di secara file nanti setelah di download itu ya tinggal di delete. Ya bisa dihapus lah ya. Iya gitu loh. Kadang somehow kita ngeliat dulu nih strukturnya. Field atau kolom ini informasinya apa aja yang nanti kita mau pakai gitu loh. Karena kita kalau belum di-download biasanya belum tahu isi keterangannya apa. Iya, kelihatan. Betul. Makanya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu dengan cara download gitu. Iya, kalau Pak
Pak Ade kayaknya udah kenal nih. Udah Pak kenal Ade. ya. Sekali lagi. Oke, nah tinggal di-export aja Pak. Nanti export dia langsung otomatis download ke browser, dari browser dia langsung otomatis download ke file tersebut. Mungkin kalau pengguna Windows dia akan ada konfirmasi pencet download Ya. gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih fitur sementara untuk pendukung media komunikasi Hypernet customer portal seperti ini. Nanti kedepannya ada pengembang lain. Nanti kita mungkin akan kasih knowledge management di sini juga bisa. Jadi ada artikel-artikel yang lumayan sebagai bahan pembelajaran pelanggan juga kita bisa taruh di sini. Bisa share-share di sini juga lah. Jadi pembelajaran kan banyak macam ya, banyak media ya. Bisa kita Google, browsing, atau juga nanti dari masing-masing partner. Biasanya partner suka sharing-sharing tuh produk-produk mereka atau apa. Kita juga nanti mungkin akan nyemplungin di sini ke depannya. Yang jelas Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lebih lanjut, baik yang sudah berlangganan atau yang belum berlangganan, yang sudah dan belum memiliki atau belum pernah mengakses ke sini, kita encourage ya, kalau butuh pertanyaan lebih lanjut atau butuh panduan nanti bisa kontak ke kita pastinya. Oke, saya kira secara fungsi cukup signifikan dan simple ya penggunaannya. Simple untuk Intinya bisa nge-grab beberapa hal. Gitu. Iya, jadi kita lebih sistem tiket customer portal ini lebih menginformasikan yang utamanya dulu. Iya, betul. Iya, karena kalau terlalu banyak fitur-fiturnya emang ada udah kebingungan duluan. Ya. Seperti itu. Oke. Oke, tapi ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Denny ya, kalau saya Ya, lihat nanti ya. kita sambil berjalan, silakan Bapak Ibu sekali lagi bisa langsung diisi di kolom chat. Ya, nanti kita coba jawab ya. Kita berkala kita jawab atau nanti kita polling pada saat sesi Q&A ya. Yes. Q&A. Question and answer. Oke. Informasinya cukup Sudah cukup. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Denny untuk ke komunikasi berikutnya. Saya mau lagi tadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah berlangganan, terima kasih, dan baru melihat kali ini dan mungkin butuh panduan untuk eksplorasi aplikasi atau sistem kami yang terbaru ini. Iya. Silakan nanti bisa hubungi kami atau nanti Pak Dedi atau siapa dari tim. Kami semua bersedia membantu. Iya, betul. Baik nanti dari sisi customer service atau bisa ditanya atau diinformasiin atau nanti ke sales, biasanya kan pelanggan itu paling utama, paling kenal duluan kan sales ya. Bisa juga ngobrol-ngobrol ke salesnya. Nanti salesnya akan bantu koordinasi ke internal. Iya. Baik. Ya, sorry nih saya agak ini. Oh, ternyata saya masih tethering. Maaf ya. Agak nge-lag. Oke, sudah ada masuk yang beberapa pertanyaan sih ya. Tapi kita sambil lanjut dulu ke Bang Abi nih sepertinya. Untuk biar komprehensif informasinya kali ini. Bila nanti dibutuhkan kita bisa buka-buka lagi ya, sambil memberikan penjelasan. Betul. Bapak Ibu semua. Ya, silakan Bang Abi. Ya. Oke, makasih. Sudah mulai ada yang nanya nih soalnya. Iya. Slide-nya belum mulai udah pertanyaan udah muncul ya. Bagus, berarti antusias. Berpartisipasi Pak Rusdiansyah, Pak Imam, Anugrah nih Bapak juga kali ya. Pak Anugrah, Safari Bakti. Lalu Pak Nang, wih keren, gaul nih namanya, Pak Nanang ya. Oke. Kita sambil bahas dulu ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ulas dan jawab pertanyaannya di sesi berikutnya. Oke. Sambil bisa nyelip-nyelip kali ya. Siap. Oke. Silakan Bang Abi. Oke, mungkin sedikit sharing ya terkait Wi-Fi Managed Service di Hypernet sendiri. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan lucu aja nih Om Den. Sebenarnya Om Den ini seberapa sering sih menggunakan Wi-Fi nih di kantor nih? Pertanyaan-pertanyaan yang saya lebih sering di veto sama anak. Tapi itulah kemana-mana pastinya nih Wi-Fi. Benar. Betul. Walaupun sudah punya kuota Wi-Fi. Sebisa mungkin ya. Iya. Saya kira itu umum ya sekarang ya. Umum dan sebenarnya menjadi salah satu keharusan mungkin ya. Di setiap lokasi itu ada Wi-Fi ya.
Nah, makanya 10 kebutuhan pokok itu kayaknya berubah ya. Ada tambahan satu kali ya. Oke. Nah, ini Om Den. Jadi kalau kita lihat dari survei hasil dari Telecom Advisor Services tentang global economic value dari Wi-Fi sendiri nih, di tahun 2023 itu value Wi-Fi sendiri itu growth-nya cepat sekali Om Den. Jadi dia mencapai 3,5 triliun US dollar Om Den. Dan itu terbagi di berbagai kebutuhan. Jadi contohnya kayak digital transformation, remote and hybrid work, smart workplace, telepresence, contact tracing, dan IoT Om Den. Iya, Jadi, iya. kalau kita lihat perkembangan, Perkembangan berdasarkan perkembangan ya. ya Iya. perkembangan jadi diprediksi itu si value Wi-Fi sendiri sangat meningkat, growth-nya tinggi banget Om. Iya, ini sepakat banget nih. Karena tadi pagi saya sambil jalan itu sempat sambil lihat-lihat itu ya, ya kan naik transportasi umum ya, masih bisa baca-baca gitu. Mau tidak mau dipicu dan dipacu oleh, asik kayaknya bahasanya, oleh pandemi ini, ya perkembangan secara global di dunia ini meningkat rata-rata hingga 20%. Penggunaan internet dan wifi. Bayangin, ini tadi estimasi per 2023 ya. 2023. Bayangin penggunaannya ya. Kalau di Indonesia nih satu lagi ya, buat layanan kita juga. Terakhir hingga awal 2021 itu meningkat 40%. 40% Di Indonesia. Itu cukup tinggi banget growth-nya ya. Kalau secara data sekitar 190 juta dari 200-an juta penduduk Indonesia. Bayangin. Ya kan? Mungkin sisanya ya mungkin udah sepuh ya gitu ya. Tapi usia-usia umum di Indonesia saya kira pengguna ya. Punya wifi dan internet. Gitu. Apalagi kayak kita milenials nih Om. Aduh. Walaupun gue dipanggil Om ya. Oke, tetap harus keep up ya. Oke. Dan ini bidang-bidangnya apa ya? Bidang-bidang yang memang hits mungkin dari kebutuhannya tuh Meningkat. semakin tahun semakin meningkat. Karena mungkin kalau saya lihat nih beberapa dari salah satu kita ngomong IoT sendiri, memang perkembangan itu kan ngomongin teknologi yang pasti pakainya access point lebih banyaknya. Betul. Karena access point karena ujung-ujungnya apa? Ini device IoT itu sebisa mungkin tersembunyi biasanya, tidak terlihat, dan itu estetikanya bagus. Ya ujung-ujungnya supaya estetika baik, untuk berarti menghindari kabel atau cabling atau wire ya. Nah, di sini juga menggunakan access point ujung-ujungnya. Iya, betul Pak Deddy. Dan memang teknologi atau apa ya? Kita bilang metode atau perangkat. Kenapa Wi-Fi? Karena tadi tidak perlu kabel yang menjuntai. Belum lagi kesandung nyangkut. Ya, kesandung di bawah. Dilapisin selotip gitu. Estetikanya kurang baik ya. Oke. Sangat langsung dilanjut. Nah, kemudian ketika perkembangan si Wi-Fi itu semakin meningkat di era digital ini, apa sih yang mendorong kita untuk berinvestasi nih di Wi-Fi ini? Jadi salah satunya adalah tadi yang sempat kita bahas, pertumbuhan perangkat-perangkat IoT. Jadi di sini kita tahu bahwa hampir semua industri, hampir semua company pasti menggunakan perangkat-perangkat IoT. Secara tidak sadar ya? Atau secara sadar pun juga ya? Sadar pun. Mungkin kalau untuk dari sisi industri besar dia menggunakan IoT untuk memonitoring mesin-mesinnya. Ya, mungkin paling umum monitoring ya. Monitoring. Automation juga udah banyak kan. Automation. Mungkin untuk company di kantor-kantor ya untuk kayak smart meeting room, kemudian untuk monitoring environment mereka, misalkan suhu dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah si hybrid workplace. Jadi kenapa sih kita harus berinvestasi di Wi-Fi ini? Pertama kita tahu bahwa semenjak pandemi nih Om Den, sekarang orang mulai terbiasa nih kerja di mana aja Om Den. Ya kan? Selain di kantor, kita bisa kerja di rumah, di kafe, di restoran, atau juga di hotel. Dan kalau tempat-tempat seperti itu kan kita nggak mungkin nih butuh koneksi internet narik kabel. Ketika kita misalkan kerja di mana aja, kita harus ke kafe misalkan, kita butuh koneksi internet untuk kerja. Kita tarik kabel, atau minta kabel Pak, ada kabel UTP nggak buat internet? Jangan dulu ya. Habis itu nyari kabel lagi Pak, ada power bank nggak?
Itu kan udah bukan zamannya ya Om Den. Iya, Jadi iya. sekarang mungkin tempat-tempat seperti itu sudah harus aware terhadap WiFi, dan WiFi itu sudah bukan sebagai komplement lagi. Jadi memang harus dari sisi koneksi yang stabil, koneksi yang cepat, latensi yang rendah, itu sudah kewajiban Iya. disediakan seperti itu. Atau mungkin di industri beberapa itu kalau nggak ada ya mungkin sepi. Iya. Mohon maaf nih ya. Gitu. Mungkin Om Den juga kalau kita mau nongkrong di kafe gitu, misalkan kerja di kafe, di hotel atau di restoran, Lu pasti jangan kan kan begitu burjo bro. Di jalanan itu ada wifi. itu kan jadi salah satu faktor yang kita Nah, Betul. Itu dia. untuk kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan yang nantinya teknologi 5G dan Wi-Fi 6 itu bekerja bersama untuk memberikan experience yang lebih baik lagi untuk si usernya. Seperti itu. Nah, namun Om Den, ada beberapa hal yang men-challenge kita nih Om Den. Dari sisi perkembangan Wi-Fi yang semakin meningkat, kemudian kebutuhannya juga yang semakin meningkat, ada beberapa hal yang menjadi challenge kita. Pertama itu adalah yang tadi sempat, ketika kita bekerja di mana aja, salah satu yang mungkin jadi parameter yang kita ukur itu adalah gimana sih kestabilan Wi-Fi di tempat tersebut gitu. Apalagi kita tahu ketika kita sekarang orang-orang bekerja itu meeting via online. Kita menggunakan aplikasi Zoom misalkan. Kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kita tahu aplikasi Zoom sendiri atau Teams video conference dan lainnya itu kan membutuhkan bandwidth yang tinggi, membutuhkan konektivitas yang stabil, membutuhkan latensi yang rendah. Nah, balik lagi, jadi untuk tempat-tempat yang memang sasarannya adalah tempat-tempat kerja, sekarang nggak bisa lagi nih Wi-Fi hanya sekedar Wi-Fi yang hanya sebagai yang penting cukup untuk browsing aja deh. Kalau orang mau bekerja yang lebih hard pakai kabel aja, sekarang udah nggak bisa. Jadi Wi-Fi itu harus menyediakan layanan yang memang koneksi yang stabil, koneksi yang memang proper untuk bekerja menggunakan Wi-Fi tersebut. Betul. Saya ada berita juga, tadi ada survei juga yang menyebutkan bahkan di rumah itu penggunaan internet itu meningkat dari hingga ke atas 10%. 10 megabyte. 10 Mbps. Lo bayangin ya, kalau dulu cuma sekedarnya kali ya bisa itu buka kerja email udah itu. Kalau sekarang kan memang jadi tempat kerja ya, karena tadi anywhere tadi ya. Iya, benar. Iya, mungkin ini kalau saya lihat ada hubungan masalah ini ya, kayak ngomongin pure user experience ya. Terkadang tuh bukan hanya dari sisi koneksi kita ngomong ya, secara internetnya ya, koneksi internetnya yang punya masalah. Terkadang memang di sisi access point-nya sendiri. Jadi kita udah punya koneksi bagus, tapi kok masih lambat, masih apa gitu. Jadi secara ini bisa jadi ini yang challenge-nya. Betul. Kita punya ini masing-masing ya. Iya, karena internetnya ya di situ kan ya sebenarnya. Betul. Berikutnya adalah yang penting Wi-Fi-nya. Betul. Ya kan? Karena contoh nih, ini pengalaman gua aja nih. Kerja di rumah. Handphone pasti nggak ada tuh di bawah bocah-bocah gua. Gitu. Nah, itu penting tuh Wi-Fi. Betul. Buka laptop gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang pasti itu security, Om Den. Itu salah satu yang cukup kita harus aware biar kita tahu nih sebagai tim IT siapa sih yang connect ke Wi-Fi kita, siapa yang masuk ke mengakses ke network kita harus tahu. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi challenge adalah manual proses. Ketika kita tahu ketika kebutuhan Wi-Fi banyak, perangkat kita invest banyak, tapi tim IT malah kebingungan untuk melakukan troubleshoot, config, hal-hal seperti itulah. Nah, salah satu solusinya adalah kita bawa Aruba nih, Om Den. Aruba Wi-Fi. Jadi sebenarnya Wi-Fi yang ideal itu seperti apa sih untuk saat ini gitu Om Den? Jadi yang pertama itu yang pasti seamless connectivity, kemudian secure yang tadi itu, kemudian sama automation. Yang fungsinya sebenarnya hanya untuk fungsinya bisa mempermudah kita dalam kegiatan operasional. Dan satu lagi adalah fleksibel untuk deployment-nya. Nah, ini sedikit
penjelasan tentang seamless connectivity with guarantee performance. Jadi Iya. si Aruba sendiri kita bisa, ini merupakan salah satu teknologinya Aruba, Om Den. Ya. Jadi untuk memberikan prioritas kepada beberapa aplikasi yang memang sudah dikenali sama si Aruba ini. Jadi kita bisa memberikan, misalkan kayak seperti di gambar ini, di slide ini kita bisa bilang bahwa kita butuh low latensi nih untuk aplikasi Teams. Kemudian untuk Zoom kita hanya perlu bandwidth yang tinggi gitu. Jadi kita bisa mengatur-ngatur itu deh. Jadi gimana caranya kita memberikan experience yang terbaik. Ya, jadi efisien juga ya buat pemakaian di karyawan kita ya. Benar, Om Den, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur dari Simplify Deployment. Itu Zero Touch Provisioning. Mungkin Om Denny sering banget nih dengar kata Zero Touch Provisioning nih, ZTP. Ini yang menarik ya, Zero Touch Provisioning ya. Iya, jadi ini salah satu yang sangat membantu banget nih dari sisi Aruba ketika kita perusahaan berkembang, memiliki cabang baru, atau semisalkan hanya menambah perangkat baru di cabang, kita bisa provisioning di kantor pusat, misalkan kita kirim barangnya, mereka colok ke internet, kita konfig dari kantor pusat, jadi nggak perlu ada tim IT khusus yang dikirim ke sana. Oke, bisa diwakilin ya berarti ya? Bisa. Jadi yang penting perangkat tersebut sudah dikenali sama si Aruba Sentral, barangnya dikirim ke kantor cabang, dikonekin ke internet, ke dalam network di kantor cabang. Nah, secara otomatis dia akan melakukan provisioning ke Aruba Sentral dan si Aruba Sentral telah mengenali perangkat tersebut dan akan mempush config di Aruba Sentral ke perangkat tersebut. Ya. Nah, kemudian dari sisi security, Om Den. Jadi si Aruba sendiri, untuk security di Aruba sendiri sudah ada fitur role-based policy, Om Den. Jadi biasanya mungkin di Aruba kadang disebut sama dynamic segmentation. Nah, ini jadi kita bisa membuat profiling nih perangkat-perangkat. Perangkat IoT kita bikin satu kelompok. Perangkat PC kantor kita bikin satu kelompok. Perangkat-perangkat yang memang kita bawa nih BIOD itu kita bikin satu kelompok dan itu kita bisa atur rules-nya. Seperti itu sih Om Den. Sesuai itu ya bisa berdasarkan usernya, bisa berdasarkan device-nya. Benar Om Den. Jadi memang dari sisi security kita gimana caranya orang yang terkoneksi ke WiFi itu kita batasin. Jangan sampai pemakaiannya berlebihan menyebabkan tidak efisien, betul. Malah dia bisa mengakses yang tidak seharusnya. Benar banget Om Den. Seperti itu sih. Nah, ini sedikit gambarannya aja. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan user atau berdasarkan device. Jadi apa aja sih aplikasi atau tujuannya tuh aplikasi yang mau diakses apa aja itu bisa kita atur. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fitur yang satu lagi Om Den, AI automation. Jadi si AI Ops itu, si Aruba nyebutnya AI Ops. AI Ops, dia membuat dari sisi troubleshoot atau memberikan peningkatan dari sisi performance. Mungkin bisa dibilang kalau kita lihat di slide, dia bisa melakukan automate RF management. Di sini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang seperti perpindahan orang, Om Den, roaming biasanya kita sebut tuh roaming. Seamless benar. Kita biasa bilang kalau di teknologi WiFi itu roaming. Ketika orang pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, kemudian koneksi WiFi-nya berpindah dari akses point 1 ke akses point 2. Itu biasa kita sebut roaming. Nah, dengan adanya AI ini kita bisa membuat roaming yang dialami sama si user itu menjadi lebih smooth, Om Den. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu kita memberikan optimize dari client experience. Jadi di sini ketika kita bisa tahu nih si klien tuh apa sih masalah yang terjadi di klien tersebut sampai fine tune si WiFi network, kita bisa troubleshoot. Si Aruba Central sendiri punya AI Insight yang memberikan kita rekomendasi atau insight masukan tentang network kita tuh sedang terjadi apa sih di sana. Ada isu apa? Ada isu apa. Seperti itu, Om Den.
Itu jadi si AI ini sebenarnya sangat membantu banget nih Om Den. Iya, iya. Dari sisi optimal performance, improve performance, sampai ke troubleshoot Om Den. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu fitur menarik nih yang ada di Aruba. Contact and Location Tracing. Nah, jadi mungkin di era pandemi ini nih Om Den, kita kadang mungkin sempat dulu ya, sebelum awal-awal pandemi kita ketika ada satu orang yang terinformasikan, oh kalau dia kena COVID, kita langsung kayak, siapa sih yang terakhir kontak sama dia nih? Siapa yang terakhir berdekatan sama dia? Nah, dengan adanya teknologi atau fitur si Aruba ini, kita bisa mengetahui nih. Jadi ketika orang connect ke WiFi kita, connect ke network kita bisa tahu ketika misalkan besoknya ada informasi bahwa si orang tersebut terkena COVID, kita bisa tahu dia ada di lokasi mana aja sih hari ini, siapa aja sih yang ada di sana, siapa aja yang berdekatan dengan dia. Itu kita bisa tahu seperti itu, Om Den. Berarti kita juga bisa ngeliat dong ya, daerah mana atau area mana nih yang lagi pada ngumpul-ngumpul gitu ya. Benar. Oke. Selain untuk si mendeteksi pasien COVID ini, sebenarnya sih ini juga bisa digunakan untuk misalkan di sebuah mall. Kita bisa tahu berapa banyak sih orang yang berkumpul di tenan A. Di satu tenan atau satu area apa? Ya, ujung-ujungnya gitu kan. Jadi kayak bahan analisa juga ya. Benar. Jadi ini kenapa ya orang lebih banyak ngumpul daerah sini terus kenapa? Apakah faktor ada si tenan si A atau faktor karena lagi ada event atau apa? Jadi orang bisa tahu ya. Jadi benar. Jadi atau kalau di kantor nih, user ini di sini mulu ngapain? Iya nih, siapa yang di sini ya? betul. Kalau di kantor, ini Om Denny kenapa di kantin mulu nih? Iya. Nggak pernah naik ke atas nih. Gitu misalkan. Ini berkaitan ya, dulu kita pernah menyampaikan juga ya tentang bisa memasukkan layout dari masing-masing lokasi kita gitu. Nah sekarang lebih canggih lagi ya, lebih kelihatan. Gitu. Ya sampai kita bisa melihat pergerakan dia kemana aja, seperti itu. Ya buat database juga kan? Iya sebenarnya ini mendapatkan raw data tentang berapa banyak sih orang yang ada di sini gitu, misalkan. Di ruangan ini ada berapa banyak sih orangnya, kemudian berapa orang sering berkunjung, seperti itu sih. Nah, kemudian mungkin tadi sempat ada pertanyaan juga ya Om Dan ya, Aruba Central nih. Jadi si Aruba Central sendiri adalah centralized manajemennya si Aruba, sistem manajemennya si Aruba untuk memanage dari access point, switch, SD-WAN gateway, sensor sampai ke. Dan di dalamnya itu ada artificial intelligence yang tadi itu dia membantu untuk troubleshoot, membantu menganalisa. Kita bisa banyak sekali visibilitas yang bisa kita lakukan, kayak ngelihat activity user, menganalisa, sampai di Aruba Central sendiri udah built-in security Om Den, yang tadi sempat kita bilang ada role-based policy seperti itu. Dan untuk Aruba Central sendiri deployment-nya itu sangat fleksibel, dia ada di cloud, dia ada on-prem juga ada, misal seperti itu. Jadi sebenarnya dengan si Aruba Central ini amat sangat terbantu dan mudah. Yang mungkin kalau kita baca di situ breakdown silos ya. Jadi semua kita dari wireless, WAN mungkin. Jadi kita bisa jadiin satu dashboard, kemudian dari kantor pusat, HO, branch, kita bisa monitoring semuanya. Seperti itu sih. Jadi sangat membantu banget kegiatan operasional. Dengan tambahan fitur-fitur yang tadi, AI, security, seperti itu. Semua dalam satu screen. Benar. Oke. Nah, kemudian, kenapa? Mungkin kita bisa jelasin sedikit. Jadi si Aruba Central ini dia, yang tadi sempat kita bilang, dia semuanya bisa ada di Aruba Central. Dari mulai awal tahap provisioning perangkat. Jadi si perangkat dikenalin ke si Aruba Central tersebut sampai melakukan konfigur, nge-push config, mengatur-ngatur policy itu bisa dilakukan di Aruba Central. Kemudian sampai ke monitoring, reporting, melihat log, troubleshoot itu bisa dilakukan di Aruba Central. Jadi Aruba Central itu salah satu end-to-end automation dan orchestration. Semua
terkait perangkat-perangkat Aruba bisa kita monitoring, kita config di dalam Aruba Central tersebut, Om Den. Nah, ini salah satu portofolio. variannya ya. Iya, benar. Ini portofolio perangkat access point-nya Aruba. Aruba sendiri dia sudah ada produk yang memang sudah Wi-Fi 6 certified. Jadi di sini dari mulai indoor access point, kemudian remote access point. Ini remote access point mungkin yang biasa kita sering microbranch ya, kita gunain sebagai microbranch untuk tunneling ke kantor pusat. Betul. Ini remote access point bisa melakukan itu. Kemudian outdoor access point, kemudian AP for extreme coverage area. Seperti itu Om Den. Ini dari beberapa portofolio access point-nya Aruba yang sudah certified Wi-Fi 6. Nah, kemudian Wi-Fi 6 itu seperti apa sih Wi-Fi 6 itu? Jadi mungkin kita tahu bahwa Wi-Fi 6 itu salah satu teknologi yang terbaru ya dari Wi-Fi saat ini ya. Yang digadang-gadangkan dia bisa 4 kali lebih cepat performance-nya, dari sisi performance lebih cepat. Kemudian dari sisi density dia bisa lebih banyak lagi. Kemudian dari beberapa fitur kayak teknologi baru kayak OFDMA itu salah satu yang membuat si Wi-Fi 6 bisa jadi lebih cepat seperti itu. Kemudian dari high level security juga dia sudah bisa support WPA 3 ya Om Den. Jadi mungkin kalau untuk perangkat-perangkat sekarang yang jadi terbatasan adalah perangkat-perangkat kita nih Om Den. Perangkat usernya. Perangkat usernya nih Om Den. Iya. Kita mungkin nggak semua orang perangkat endpoint-nya atau device-nya itu sudah support ya Om Den ya. Ya nggak lama lah itu. Ya mungkin kalau untuk handphone yang flagship keluaran anyar sih kayak misalkan tahun 2020 atau 2021. Udah mulai ya? Udah mulai dia bisa support Wi-Fi 6 Om Den. Gitu. Kemudian berdasarkan Gartner nih si Aruba sendiri, dia di sudah ada di posisi kuadrannya market leader Om Den. Dia udah 15 tahun berturut-turut memang di Magic Quadrant-nya Gartner dia ada di posisi leader Om Den. Pak leader dan visioner ya. Karena di paling kanan juga. Saya kira di dunia IT survei Gartner ini udah nggak asing ya. Iya. Jadi salah satu acuan ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin sedikit tadi penjelasan yang tadi saya berikan. Kenapa sih Aruba menjadi salah satu pilihan kita untuk Wi-Fi atau access point? Jadi pertama itu sudah jelas lah tadi di Gartner sendiri kita ada di posisi leader. Ya. Kemudian si Aruba sendiri di dalam Aruba sentralnya sudah bisa manage network nih dari wireless, dan di dalamnya juga ada artificial intelligence yang dapat membantu atau memberikan kemudahan dari mulai provisioning, config, monitoring sampai ke troubleshoot Om Den. Ya, semua bisa dilakukan dalam satu dashboard. Kemudian Aruba juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur security yang tadi sempat kita bahas sedikit. Dan juga selanjutnya adalah dari sisi deployment, Aruba fleksibel banget. Kita bisa on-prem, kita bisa cloud, seperti itu Om Den. Jadi udah sebenarnya Aruba salah satu solusi yang tepat ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Komprehensif ya untuk menjawab perkembangan teknologi. Iya. Nah yang selanjutnya adalah Hypernet Wi-Fi Managed Service. Apa sih yang dilakukan? Apa sih Wi-Fi Managed Service Hypernet? Apa yang diberikan si Hypernet untuk customer-nya ketika mereka tertarik sama Wi-Fi Managed Service-nya Hypernet. Jadi si Hypernet sendiri, Hypernet itu untuk Wi-Fi Managed Service, kita bisa dibilang ada dari end to end ya. Jadi dari mulai desain, konsultasi, kita biasanya sih dari tim SA atau tim dia melakukan sizing, melakukan desain, membuat sebuah desain, topologi dan lain-lain. Kemudian dari desain kita lanjut ke implementation, diimplementasi dari desain tersebut, kemudian sampai ke maintenance. Jadi sebenarnya semua kebutuhan operasional dari awal sampai akhir tuh
bisa dilakukan oleh Hypernet, Om Den. Dikawal oleh apa? Dikawal oleh Hypernet. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi Ya. ketika ada kebutuhan WiFi, ketika ada misalkan takut untuk nggak bisa manage atau nggak ada tim IT di lapangan, serahin aja sama Hypernet. Yes. Karena kita memberikan layanan yang dari awal hingga akhir gitu, end to end lah. Iya, bahkan sampai tiketing tadi kan Nah, kita udah benar. sebutkan. After Iya. sales. Mau tracking semua bisa. Gitu. Nah, itulah manage service. Iya. Manage service. Itulah konsep Overall managed ya. service. Oke. Gitu. Saya kira ujungnya dan kata kuncinya jangan lupa meningkatkan efisiensi. Meningkatkan Buat efisiensi. perusahaan Betul. pastinya kan. Efektif dan efisien. Betul, Betul. betul. Dari ya biaya-biaya tidak terduga lah sebenarnya ya Iya, kalau kita iya, lihat ya. gitu. Nah, apa sih benefitnya ketika kita berlangganan Wi-Fi managed service di Hypernet? Pertama, automation. Kemudian faster connection. Yang pasti adalah stable connectivity. Itu sih Om Den. Oke, saya kira ini dan alhamdulillah ini sudah ada wah lumayan juga Lumayan ya. ada Gitu. responnya Pertanyaannya. Bapak Ibu semua. Ini dari tadi Pak Rusdiansah ya, paling atas tadi ya. Oke, Pak Rusdiansah dari PT Putra Gaya Wahana. Oke. Ini saya rasa ke Pak Dedi ya. Untuk update status tiket, ada notifikasi ke email atau WhatsApp? Apa tidak, Pak? Oke, untuk saat memang tiket ini sudah tercreate di sistem kami, ya baik secara proses dilakukan di portal ataupun nanti by call, memang ini pasti akan di-record di sistem, pasti. Jadi saat di request dari portal langsung pasti ke record ke sistem, by phone dari tim kami pun pasti akan record ke sistem. Nah, saat tiket itu dibuat, itu akan ada notif by email. Kenapa dicantumkan email? Kenapa user login customer portal itu by email seperti itu. Jadi saat user atau PIC itu sudah terdaftar, itu akan dikonfirmasi atau diinformasikan by email. Ya. Saat tiket itu sudah dibuat, saat tiket itu sampai di close untuk dikonfirmasi close. Ya. Nah, update pun sebenarnya terjadi ada pencatatan, itu pun by email juga bisa kelihatan. Note misalnya dia modelnya adalah konsepnya replay, tapi konsep hanya catatan internal ya kita nggak kelihatan by email Ya, gitu. ya. Tapi untuk yang WhatsApp fiturnya kita belum ke sana. Ya moga-moga nanti kita lihat bisa berkembang ke arah sana juga, bisa kasih Ya. notif. Karena kalau kita ngomongnya bisa sampai sistem ke WhatsApp, kita balik lagi apakah dari WhatsApp sendiri nanti ada policy yang memperbolehkan. Karena kan kayak push gitu takutnya notif terus-menerus dianggap Betul, spam betul, atau apa di sisi WhatsApp, ya itu dilihat dari nanti perkembangan teknologi WhatsApp-nya juga. Yes, Kita lihat yes, ke sana. yes. Kurang lebih itu sih Ya. jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas ya, Pak Rusdiansyah. Terima kasih atas partisipasinya. Lalu ini Pak Imam, mana Pak Imam pertanyaannya? Mohon maaf jika pertanyaan di luar topik. Maksudnya pertanyaannya nggak ada. Pertanyaannya nggak ada Mungkin ya. kali atau bisa disambung. Iya. Oke. Lalu ada Anugrah Safari Bakti dari PT Mapan Sejahtera. Pertanyaannya adalah, semisal saya melapor gangguan by phone atau chat, apa bisa juga dilihat di aplikasi ini untuk statusnya? Oke. Segala jenis gangguan yang sudah dilaporkan by phone atau by chat, pasti dari tim kami itu akan merecord ke sistem. Balik saat tiketing itu sudah direcord dan si PIC ini nanti sudah punya usernya dan kita sudah bind ke company tersebut, itu bisa dilihat lagi, bisa dilihat kembali gitu loh. Memang kan selama ini mungkin kalau mau nanya kita tiketnya, laporan tiket selama ini ada apa aja, kita harus request ya. Nah, jadi jangan khawatir, segala jenis pelaporan by phone atau by chat pun tetap akan Itu di-record. record di situ ya? Tetap di-record di sistem yang sama. Jadi customer portal ini sebenarnya media tambahan untuk memonitor dari sisi pelanggan, bisa monitor langsung dan juga bisa melaporkan langsung. Ya. Di back end-nya kita sama, pencatatannya satu database yang sama. Ya, Pak Rusdi dan Pak Anugrah mungkin nanti kalau butuh panduan lebih lanjut bisa langsung hubungi kami ya. Iya. Ya, saya kira sudah terjawab. Berikutnya dari Pak Nanang dari PT Adiagraha. Diagraha. Pertanyaannya pertama, apakah Aruba Central Service Management Subscription? Maksudnya apakah ada subscription-nya? Apakah model skemanya kali ya? Skemanya model subscription base atau one time base kayak gitu kali ya? Nah, apakah yang kedua, apakah Hypernet memiliki jaringan yang dapat disesuaikan
dan sistem terintegrasi. Oke, terintegrasi. Oh, di bawahnya ada lagi ya. Mungkin maksudnya integrasi ini kali ya. Yang kalimat keduanya, apakah kami bisa tetap menggunakan akses point kami sendiri? Seandainya bisa, SSID di akses point yang lama bisa tetap digunakan atau tidak berubah ya? Sepertinya itu ya. Yang pertama tentang subscription ya, Ya. saya kira gitu ya. Begitu ya Pak Nanang ya. Mudah-mudahan. Lalu yang kedua tentang mungkin terintegrasi dengan network yang existing kali ya. Oke. Bang Abi, silakan. Mungkin pertama tentang subscription ya. Jadi Aruba sendiri, untuk Aruba sentralnya sendiri itu memang menggunakan subscription. Nah, tapi di sini Hypernet sebagai provider managed service, Manage-nya. jadi Bapak nggak akan dibebankan untuk membeli subscription itu setiap tahun gitu, karena itu nantinya akan dibundling dengan layanan yang kita berikan. Betul. Seperti itu sih. Ya. Kemudian Dan yang jelas nggak usah subscribe sendiri, nanti perpanjang lagi. Nggak perlu. Jadi By Hypernet. by Hypernet, semua Hypernet yang akan memanage hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, apakah Hypernet memiliki jaringan yang dapat disesuaikan atau sistem integrasi? Nah, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya agak bingung nih Om Den. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Hypernet sih kita fleksibel ya, kita bisa melakukan, mungkin nantinya sistem Bapak akan kita lakukan assessment dulu seperti apa sih sebenarnya di sistem Bapak itu, biar nanti kita menemukan solusi gimana caranya mengintegrasikan layanan baru dari Hypernet ke sistem Bapak yang existing, seperti itu sih. Saya juga ngelihatnya ke kalimat yang ketiganya, mungkin ada akses point yang sudah ada ya. Apakah masih bisa dipakai kan, misalnya gitu. Itu mungkin itu juga bagian dari integrasi tadi ya. Mungkin Pak Nanang juga punya perangkat, mungkin switch di network di sana yang sudah ada. Nah itu integrasinya seperti apa ya? Saya kira lebih tepat konsultasi ya, nanti kita analisa lebih lanjut. Nah, iya benar, setuju banget Om Den. Jadi memang mungkin kalau memang ingin tahu solusinya kira-kira yang tepat seperti apa sih? Yes. Lebih baik sih kita saranin untuk hubungi aja salesnya, biar nanti salesnya memberikan saja tim dari tim teknikal atau tim SA-nya untuk berdiskusi lebih deep lagi dengan Bapak. Kira-kira gimana sih solusi yang cocok? Bahkan Mas Abi ini timnya bisa langsung ke lokasi juga ya, biar lihat langsung ya mungkin. Benar. Kadang kan kalau ngawang ya, titiknya butuh berapa titik sih? Tepatnya di sini loh gitu. Benar. Seperti itu. Oke. Saya kira nanti Pak Nanang bisa lebih lanjut hubungi kami, Pak Bang Abi atau teman-teman kita yang berikutnya. Begitu sementara Pak Nanang ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya dari Pak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika. Pertanyaannya adalah, jika ingin menerapkan solusi manage Wi-Fi service dari Aruba, apakah meliputi pemasangan perangkat atau hanya penjualan saja? Yang kedua, bagaimana hasil garansi yang diberikan Aruba, boleh dijelaskan? Saya boleh jawab yang pertanyaan? Boleh. Nggak boleh, saya moderator. Moderator boleh jawab ya. Kenapa ya? Apa mau dijawab ya? Enggak, saya kata kuncinya tadi, Bapak nggak perlu sentuh perangkatnya, karena yang masang kami. Ya, Pak Denny ya, mungkin tadi sedikit di slide sudah dijelaskan ya. Jadi layanan managed service Hypernet itu dari awal, dari mulai desain, perancangan sampai ke perancangan, implementasi sampai ke manage. Betul. Seperti itu. Jadi semuanya lah serahkan sama Hypernet. Ya. Meliputi yang jelas meliputi pemasangan pastinya ya. Pastinya. Oke. Kemudian lalu SLA kayaknya lebih tepat ke Pak Dedi deh. SLA garansi yang diberikan Aruba atau Bang Abi bisa SLA. Lebih ke SLA ini kali ya. SLA yang digaranti oleh untuk akses point Aruba ini sebenarnya seperti apa kali ya gambarannya ya. Karena kan SLA itu banyak macam-macam ya. Betul. Beda layanan, beda cara konsep SLA-nya. Betul. Ya, kalau internet SLA-nya biasanya orang menginformasikan ada SLA uptime. Nah, kalau SLA garansi dari akses point ini seperti apa kalau di Arubanya? Mungkin tadi sempat kita ada sedikit bahasan tentang SLA di slide saya ya. Jadi SLA yang dimaksud itu di slide saya sendiri adalah kita memberikan kayak semacam batasan-batasan latensi, jitter, dan loss untuk bandwidth dalam mengakses aplikasi tersebut. Jadi kita bisa ngasih batasan sendiri nih, kira-kira aplikasi tersebut untuk berjalan secara smooth itu butuh berapa sih kira-kira latensi, jitter, dan loss-nya.
sebenarnya fungsinya itu adalah biar experience user saat menggunakan aplikasi tersebut tuh baik gitu. Lebih baik. Iya. Jadi nggak ada lag, nggak ada apa gitu sih. Kalau dari sisi SLA ya. Mungkin begitu Om. Ya, mungkin sedikit perbedaan itu ya kali ya. Kalau tadi kan SLA secara umum mungkin ya. Iya. Ya. Oke. Saya rasa untuk lebih jelasnya kita bisa diskusi langsung ya Pak Denny. Iya. Saya dengan Pak Denny juga nanti untuk SLA guarantee service yang kita berikan gitu ya, paling seperti itu. Sementara begitu ya Pak Denny, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Yang jelas kalau untuk sampai pemasangan kita bisa sangat bisa bantu. Iya, sangat bisa. Oke, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Berikutnya ada Pak Audrey Sugiarto dari PT Harisma Informatika Jaya. Kantor kami memiliki 3 site lokasi yang berbeda. Saat ini sudah menggunakan. Oh iya, terima kasih Pak Audrey. Terima kasih Pak Audrey. Namun kendala di access point karena menggunakan merek lain ya, kita sebut saja merek lain. Apakah dengan menggunakan Aruba untuk 3 site tersebut, saya sebagai IT bisa manage semua lokasi dalam satu aplikasi dan bisa lihat site manapun serta dapat info jika ada problem dari semua lokasi. Untuk perbaikan tidak perlu ke lokasi tertentu, dapat dihandle dari site manapun. Wah, ini yang kita bilang nih, one stop tadi ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya nyambung semua nih. Ya, jadi Bang Abi. untuk si Aruba sendiri, Pak. Jadi ini kita ada yang namanya Aruba Sentral, tadi sempat kita notice sedikit, Aruba Sentral. Jadi ketika Bapak punya 3 site lokasi berbeda, kita bisa menggunakan yang namanya Aruba Gateway, atau ketika site tersebut kecil kita bisa pakai yang namanya microbranch ya, Om Den. Jadi kita balik lagi, kita memanfaatkan fiturnya SD branch-nya Aruba sebenarnya untuk menghubungkan antara site satu dengan kantor pusat, site satu dan yang lain dengan kantor pusat. Dan dengan begitu Bapak bisa memanage semua perangkat-perangkat network-nya Aruba Di semua lokasi. Seperti itu. Ya. Dan si AI-nya Aruba sendiri, mungkin tadi ada pertanyaan di bawahnya, dapat dihandle dari site manapun. Ya pasti ketika si Aruba sentralnya ada di cloud, kita bisa akses dari mana aja sih. Dari manapun, bukan dari site tertentu saja, dari manapun bisa. Seperti itu. Dalam satu portal tadi ya, Pak Audrey ya. Dan si Aruba sentralnya tersebut itu menggunakan Aruba sentralnya Hypernet. Jadi Bapak nggak perlu invest Aruba sentral sendiri di kantor pusat, pakai yang on-prem atau bikin sendiri yang cloud seperti itu. Iya, betul. Jadi Bapak akan diberikan akses untuk mengakses Aruba sentral terkait site-site Bapak. Seperti itu sih, Pak. Ini berarti Pak Audrey sudah berlangganan internet, tapi belum pakai Aruba kayaknya nih ya. Belum. Masih pakai access point merek X tadi ya. Pakai Aruba nih. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Audrey atas partisipasinya. Berikutnya ada Pak Set. Oke. Apakah nanti akan diupload ke YouTube? Saya kira nanti dari teman-teman Markom yang akan menghandle itu. Dan yang jelas pasti ada update ya di YouTube untuk semua webinar kita. Baik, terima kasih Pak Set atas partisipasinya. Berikutnya ada Pak Yohanes Susilo dari PT Triguna Karya Nusa. Sempat dimention mengenai fitur roaming dari Aruba yang mengenali beberapa device yang sama. Lalu apakah dengan Aruba kita bisa auto connect Wi-Fi? Tidak harus isi tanpa harus isi kembali, password. Jadi mungkin pertanyaan lebih misalkan dengan Aruba apakah kalau kita pindah-pindah gitu kita tanpa harus di-login ulang. Tadi meskipun harus pindah device atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Iya. Mungkin perlu dielaborasi dan ditegaskan nih ke Pak Yohanes nih. Iya. Tadi fitur roaming tadi ya, Bang Abi. Jadi mungkin saya akan jawab nih pertanyaan dari Pak Yohanes. Jadi untuk fitur roamingnya si Aruba sendiri bisa Pak sesuai dengan yang Bapak tanya ini. Untuk melakukan hal seperti itu tuh di Aruba sendiri bisa Pak. Jadi misalkan Bapak di ruangan Bapak, di ruangan 1 misalkan ada access point Aruba. Kemudian di ruangan 2 ada access point Aruba. Bapak dari ruangan 1, misalkan awalnya connect ngisi password di ruangan 1 nih. Connect ke access point di ruangan 1. Kemudian Bapak pindah ke ruangan 2. Secara otomatis si Aruba dengan AI-nya, dengan fitur-fitur dan teknologi yang dimiliki, secara smooth dia akan memindahkan device Bapak yang tadinya terkoneksi ke access point yang ada di ruangan 1 jadi ke ruangan 2.
Seperti itu, dan itu terjadi secara smooth sih Pak. Jadi Karena tadi sudah ada AI-nya juga AI-nya ya. juga benar yang memaksimalkan dari sisi RF management gitu, dan itu bisa kita monitoring ke perpindahan tersebut. Jadi kalau ditanya bisa nggak Aruba seperti itu bisa banget. Yes. Tidak harus login lagi Pak. Tenang. Tapi Langsung pindah. ini menarik juga sih sedikit pertanyaan. Mungkin sedikit saya nambahin ya Pak mengenai pertanyaan. Kalau misalkan dia yang multi-site nih, kan biasa manajemennya masing-masing perusahaan sudah berkunjung nih ke multi-site. Bisa nggak sih dia kayak, gue udah pernah login kantor pusat, udah punya SSID. Bisa nggak kalau pas lagi ke cabang nggak usah di-login lagi sama kayak gitu? Bisa juga ya. Sama network di kantor cabang tersebut menjadi satu bagian dari network di kantor pusat. Misalkan kita menggunakan Aruba SD Branch, misalkan si kantor cabang menjadi network branch dari si Aruba dan terkoneksi ke Aruba Central. Itu bisa. Itu bisa seperti itu. Itu semuanya satu holistic network. Benar. Jadi manajemen juga jadi merasa dimudahkan, nggak usah nanya-nanya nih akses point di sini apa sih passwordnya gitu ya kan. Iya, apalagi kalau BOD ya. BOD. Harus login lagi. Betul. Kan? Bisa kena SP itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas partisipasinya. Saya kira cukup menjawab ya. Berikutnya ada Pak Moharis Kuswara. Ini kayaknya lebih ke Pak Dedi nih. Apakah Hypernet bisa home wifi? Mungkin bisa dielaborasi Pak Dedi sedikit. Home wifi ya. Jadi kita lebih sebenarnya bisa aja kalau buat home wifi. Cuma kita lebih ke arah corporate karena nanti fitur-fitur ini lebih banyak manfaatnya untuk multiple atau multiple titik ataupun multiple site sebenarnya. Seperti itu. Kurang lebih jawaban kami sih lebih ke sana dulu ya. Ya, home wifi. nanti bisa lebih lanjut ditanyakan ke tim kami kali ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Haris Kuswara atas partisipasinya. Berikutnya ada Pak Rois Raden Putra dari PT Daya Muda Agung. Pertanyaannya adalah apabila dalam satu AP sudah full load atau tidak bisa menampung user, apakah bisa otomatis membagi user ke AP yang lain? Oke. Yang kedua adalah untuk sentralisasi manage AP, apakah ada perangkat khusus lagi? Saya kira Bang Abi nih. Silakan Bang Abi. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Pak Rois nomor 1 ya. Jadi apakah ketika AP itu full load dia bisa berpindah atau membagi dengan user ke AP lain ya? Jawabannya adalah sebenarnya bisa Pak. Jadi si Aruba sendiri ada beberapa fitur atau teknologi yang bisa melakukan itu. Jadi namun balik lagi sebenarnya ketika kita melakukan sizing di awal nih, kita melakukan desain di awal, salah satu faktor yang paling kita perhatikan adalah berapa sih jumlah user yang ada di dalam ruangan tersebut. Berapa sih perkiraan user yang akan connect ke satu WiFi ini. Itu jadi salah satu pertimbangan kita biasanya dalam melakukan sizing. Jadi hal tersebut kita harapkan bahwa nggak akan terjadi satu access point full misalkan, dan kapasitas access point yang akan kita suggest pun atau kita gunakan pun akan mengikuti kebutuhan di sana. Misalkan ketika ini ruang meeting, misalkan di dalam satu ruang meeting yang memang kapasitasnya misalkan 50 orang atau sampai 100 orang. Nah, di situ pasti kita akan suggest perangkat Aruba atau perangkat access point yang memang dari sisi spek bisa menampung user sebanyak tersebut. Gitu sih. Jadi kalau dari sisi menjawab bisa atau enggak bisa, cuma dari balik lagi kalau dari sisi desain kita akan memperhatikan poin-poin tersebut sih Pak. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Oke, mungkin lebih karena kita ngeliatnya gini kali ya Pak ya. Pertanyaan pertama ini, misalkan dalam satu area lah kita ngomong kalau ruangan kan udah spesifik banget, mungkin satu area yang agak open space lebih temak kan banyak co-working space kan agak open ya. Nah kadang orang itu kan bisa numpuk di salah satu titik, padahal access point itu sebenarnya visible antara satu dan lain. Mungkin pertanyaan, kalau apabila orang lagi banyak numpuk di sini, sedangkan nih masih bisa mengcover itu, apakah bisa pindah ke situ nggak bagi load itu nggak? Mungkin lebih gambar ke sana kali ya. Nah untuk seperti itu sebenarnya bisa Pak. Jadi yang tadi sempat saya jelasin si Aruba sendiri sebenarnya ada teknologi seperti itu. Jadi kalau nggak salah fiturnya namanya air slash. Jadi dia memang membagi ketika di frekuensi di access point tersebut sudah full nih, dia akan mendeteksi bahwa melempar si user itu ke access point yang memang sinyalnya itu masih dapat di cover. Masih dapat di cover ya. Seperti itu sih. Gitu. Ya, dan tadi juga jangan lupa ada peran AI itu. Tadi ada di slide tadi itu ya. Benar. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya itu sentralisasi manage AP, apakah ada perangkat khusus lagi?
Perlu perangkat khusus nggak sebenarnya? Sekarang hampir semua perangkatnya Aruba yang menggunakan Aruba OS itu sudah bisa terkoneksi ke Aruba Sentral, Ya. sih, Om. Jadi nggak ada perangkat khusus lagi kok selama menggunakan Aruba dan perangkatnya tersebut menggunakan Aruba OS itu bisa terkoneksi ke Aruba Sentral. Ya, intinya melalui portal Aruba Sentral yang bisa diakses dari manapun. Ya. Benar. Kecuali mungkin kalau on premise ya. Kalau on premise gimana Pak Adi? Kalau Aruba Sentral on premise. Mungkin itu kontrolernya kali ya, mungkin Ya. Lebih ke kontrolernya ya. dari sisi HO Ya. ke brand. Nah, itu berarti jatuhnya sih ke kontrolernya. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kalau si Arubanya sendiri dia nggak ada perangkat khusus sih yang untuk secara itunya ya. untuk sentral. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Siapa ya? Bukan. Nah ya tadi Pak Oke. Rois. Pak Rois, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tadi sudah, Pak Set sudah ya? Oh ada lagi nih Pak Anugrah Sapari Bakti. Waduh terima kasih sekali Pak partisipasinya. Masih setia nih. Mudah-mudahan Bapak dapat door prize. Oke. Pertanyaan lanjutannya adalah saya sudah bekerja sama dengan Hypernet. Terima kasih Pak. Dan diberi fasilitas Wi-Fi hotspot di perusahaan saya. Perangkat Wi-Fi hotspot yang digunakan menggunakan Enginius saat ini. Oh oke. Apakah bisa manage Wi-Fi menggunakan Aruba? Boleh banget Pak. Agar lebih efisien dalam merubah SSID-nya. Oke. Nah, lalu masih nyambung nih Bang Abi. Apakah kalau harus pergantian perangkat AP-nya ke Aruba, apakah Hypernet memfasilitasi semuanya? Karena perangkat lama itu juga milik Hypernet. Di manage oleh Hypernet semua ini. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Anugrah. Kepercayaannya kepada Hypernet. Nah, untuk jawaban yang pertanyaan pertama itu bisa ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak mau ngerubah dari perangkat sebelumnya terus pindah ke Aruba itu bisa banget ya. Tinggal hubungin salah-salah yang terkait aja Pak. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah kalau pergantian perangkat itu bisa balik lagi ke bisa Pak selama itu? Apalagi ini masih miliknya Hypernet ya. Ya, kan masih manage service ke Hypernet. kita ya. Ya, jadi itu bisa banget Pak. Hal-hal tersebut bisa. Silakan menghubungi salesnya aja Pak untuk melakukan hal tersebut. Saya kira Pak Anugrah nih salah satu yang konsisten dengan kemajuan nih. Iya. Mudah-mudahan semakin meningkat Pak di bisnis Bapak dan di perusahaan Bapak. Oke, bisa hubungi tim kami lebih lanjut nanti dan Bang Abi mungkin nanti timnya juga bisa terlibat untuk analisa lebih lanjut ya. Gitu ya. Oke. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi. Tadi ada yang Pak Anugrah, ada yang nanya di kolom chat, di-share untuk slide-nya. Teman-teman dari Markom nanti yang teman-teman tim kami nanti akan share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jawabannya bisa ya. Tenang saja Pak, kami membagi pengetahuan ini dan kemajuan ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama ya. Benar-benar gitu. Oke. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya kira cukup komprehensif ya obrolan kita kali ini. Dari 4 huruf saja yang sekarang dan akan saya kira semakin berkembang ya. Benar. Jadi bukan hanya kebutuhan tambahan, kebutuhan pokok hidup hidup. Kira. Iya. Apalagi saya dengar kan sudah melangkah ke IoT. Betul. Kayaknya yang di film-film akan semakin terwujud gitu ya. Betul. Di mana makin mendekat ke arah sana, Pak. Iya. Ya tetap cuman tutup pintunya. Gitu kali ya. Oh, itu saya udah pakai Pak di rumah. Okay. Udah mulai saya pakai. Tolong nyalakan lampunya kayak gitu. Udah mulai ke arah sana, cuman tetap saat teknologi makin canggih tetap kita harus jaga kesehatan. Karena itu membuat kita sekarang lebih jarang bergerak malah jadinya ya kalau teknologi makin canggih ya. Nggak boleh malas Pak. Iya, nggak boleh malas makanya. Tinggal klik karena terhubung semua oleh wireless atau wifi. Ya, dari tim kami juga sudah menyediakan kuesioner. Bapak Ibu sekalian, kami mohon partisipasinya untuk mengisi kuesioner yang ada di kolom chat. Dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kinerja kami untuk terus mengetengahkan update-update atau informasi perkembangan teknologi dan perkembangan
perkembangan wifi, Ya. internet dan dan lain-lainnya lah nanti. ya IT itu selalu seperti berkembang soalnya. Betul dan cepat banget lah ya. Iya. Iya. Gitu. Bapak Ibu silakan diisi di kuesionernya. Terima kasih banyak sekali lagi. Setiap bulan kami masih terus mengetengahkan topik-topik terkini dan insya Allah kita tetap menjaga kesehatan, Pastinya. menjaga protokol dan jangan lupa new normal. Sebenarnya bukan new normal lagi ya. New era kali ya. New era. udah benar-benar ya. Udah yang dibilang normal udah nggak berlaku lagi karena memang udah benar-benar perkembangan era baru, teknologi baru, semuanya lebih pesat gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Dedi dan Terima kasih Pak Bang Denny. Abi atas kehadirannya dan atas sharingnya. Terima kasih juga teman-teman yang membantu di sisi di belakang yang nggak kelihatan nih. Terima kasih teman-teman. Teman-teman di balik layar. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kepercayaannya kepada Hypernet. Kami ucapkan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.